Kembali lagi di SF Channel. Halo Cinephile, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini film yang berjudul Neza. Kalau kemarin kan Neza versi live actionnya ya, kalau sekarang yang versi animasinya nih. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini disutradarai oleh JQ serta mendapatkan rating 7,5 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan legenda kuno negeri Cina yang mengisahkan anak laki-laki bernama Neza. Jadi alkisah ada dua pil nih, pil baik sama pil jahat. Nah harusnya Neza dilahirkan dengan bantuan pil baik. Namun takdir berkata lain, ia dilahirkan dengan bantuan pil jahat dengan kekuatan api yang dianggap oleh masyarakat sebagai jelmaan siluman. Hingga di masa depan dia bertemu dengan Aobing, seorang anak dari siluman naga yang disuntikan pil baik. Waduh, scene berawal dari mutiara campuran yang tercipta dari aura surga dan bumi selama ribuan tahun. Mutiara itu menyerap esensi matahari dan bulan yang terjerat sihir Xianqi karena secara terus-menerus menyedot aura negatif. Gak lama kemudian, mutiara campuran tersebut berubah menjadi monster yang harus Tai dan Shenggong kalahkan. Namun, mau gimana pun mereka mengalahkannya, tetap saja mutiara campuran tersebut lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya, guru mereka turun tangan untuk mengalahkannya dengan memisahkan mutiara campuran tersebut menjadi pil baik dan pil jahat menggunakan tong yang membakarnya. Guru mengutuk pil jahat yang akan hancur dengan sambaran petir dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian guru mempercayakan Tai untuk memberikan pil baik kepada anaknya Li Jing yang ditakdirkan menjadi reinkarnasi Ling Zhu. Shen Gonggong yang melihat hal itu pun nampak kesal karena tidak dipilih oleh gurunya. Setelah itu, Tai pergi sambil mabok-mabokan untuk mendatangi Li Jing. Di sisi lain, Li Jing dan istrinya yang tengah hamil 3 tahun belum lahir-lahir pergi ke kuil untuk berdoa. Lalu secara mengejutkan, mereka pun kaget ketika melihat Tai yang datang secara tiba-tiba. Di sore harinya pada saat istri Li Jing melahirkan, Shen Gonggong mempunyai niat jahat. Dia mengeluarkan 2 lembar kertas jimat untuk menghipnotis seseorang. Di saat Tai sedang menjaga Baolin, tiba-tiba saja asistennya Li Jing datang memberikan anggur. Nah, karena emang dia suka minum, terus dia langsung nenggak semuanya tuh, yang mengakibatkannya jatuh pingsan. Sementara itu, perawat memberitahu Li Jing untuk segera menghampiri Tai agar bisa mempercepat proses pembukaan Baolin. Namun, dia pun kaget ketika melihat Tai yang sudah jatuh pingsan karena mabuk. Kemudian, mau gak mau, Li Jing langsung memukul Tai hingga sadar. Setelah itu, Tai mengalami masalah karena telah lupa password untuk membuka Baolin tersebut. Hingga akhirnya, dia ingat kalau dia bisa membuka Baolin menggunakan sidik jarinya. Maklumlah, udah tua kali ya, jadi pikun dikit. Di saat Tai akan mengambil pil baik, dia ditipu oleh asisten Li Jing yang ternyata ketempelan kertas oleh Shenggong. Pas lagi ngeberesin asistennya Li Jing yang terkena hipnotis, ada seseorang yang berhasil mengambil kedua pil tersebut dan menanamkan pil jahat itu ke dalam tubuh anaknya Li Jing. Maka dari itu, anak yang dilahirkan oleh istrinya Li Jing adalah reinkarnasi dari iblis. Dia mengamuk sesuka hatinya dan berubah menjadi seorang bayi dengan kekuatan api. Tidak tinggal diam, Tai langsung mengeluarkan cinku gulang leher untuk mencegah anak iblis itu ngamuk. Di saat Tai ingin membunuhnya, dia diselamatkan oleh istrinya Li Jing. Lalu, Li Jing dan istrinya memutuskan untuk merawat anak tersebut, yang diberi nama Neza. Walaupun mendapat penolakan keras dari para warga, Li Jing dan istrinya tetap ingin merawatnya. Di samping itu juga, Shen Gonggong berhasil mendapatkan pil baik dan pergi ke neraka dalam laut untuk bertemu sang naga. Dan dia memberi pil kehidupan pada telur naga. Ternyata Shen Gonggong melakukan hal itu karena ingin membuktikan pada gurunya kalau dia mampu merawat seorang anak.
Di sisi lain, Taiyi dan Li Jing pergi ke pintu Xiankong untuk bertemu dengan sang guru. Namun sayang, di sana dia hanya bertemu penjaga pintu Xiankong yang mengatakan kalau gurunya telah masuk ke dalam dunia lain. Li Jing pun memberitahu penjaga pintu bahwa maksud kedatangan mereka untuk membebaskan anaknya Li Jing yang mempunyai kutukan langit. Namun hati Li Jing harus hancur pas tahu kalau kutukan itu tidak bisa dipatahkan. 1 tahun berlalu, sang ibu menghampiri Neza yang sedang sendirian. Kemudian ibu mengajak anaknya untuk bermain. Tapi karena kekuatan Neza di luar batas, maka ibu dan pengawalnya pun kewalahan untuk mengajaknya bermain walaupun sudah menggunakan baju besi. Gak lama kemudian ada prajurit yang meminta bantuan pada ibu untuk mengalahkan siluman yang sudah menyerang desa. Neza yang lagi asik-asiknya main malah jadi kesel tuh karena diganggu. Kemudian ibu meminta para penjaga untuk memperketat penjagaan Neza. Tapi gak lama kemudian penjaga tersebut malah saling menyalahkan satu sama lain yang berakhir dengan berantem. Terus Neza memiliki ide untuk menjahili penjaga tersebut agar dirinya bisa keluar dari rumah. Kemudian dia pergi ke pusat kota dan mulai berhitung. Para warga yang mendengar suara Neza pun langsung ngumpet ketakutan seada-adanya. Setelah di angka 10, Neza berhasil menemukan mereka dan langsung nakut-nakutin tuh. Di sisi lain, ada sekelompok remaja yang memiliki visi misi untuk mengalahkan Neza. Tapi secara tiba-tiba anak buahnya muncul menjelaskan rencana yang dia punya agar bisa mengerjai Neza. Tapi karena rencana itu kurang kejam, mereka memutuskan untuk menambahkan bulu babi serta ngencingin lumpur yang telah disiapkan. Nah, ternyata orang yang memberikan ide itu adalah Neza yang sedang menyamar menjadi temannya. Sontak mereka pun lari ketakutan hingga akhirnya jebakan tersebut menimpa diri mereka sendiri. Senjata makan tuan kalau gini mah. Neza pun seneng gak ketolongan. Tapi karena sekelompok itu tidak terima, mereka kemudian ngeledek Neza kalau dia itu siluman. Neza yang mendengar hal itu pun auto marah dong. Beruntungnya ada Taiyi yang menyelamatkan mereka. Setelah peristiwa itu, Neza makin dikurung oleh orang tuanya. Si ibu yang sayang pada Neza punya rencana buat pindah ke sebuah gunung agar bisa mengajaknya bermain, agar Neza bisa bebas. Tapi hal itu terlalu beresiko. Lalu Taiyi memiliki ide. Ia memutuskan untuk mengangkat Neza sebagai muridnya yang akan dia didik menjadi seorang yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, Neza melihat sesuatu di halaman rumah. Ketika dia mendekati dan memegangnya, Neza langsung terhisap ke dalam pusaka tersebut. Lalu Taiyi mengeluarkan kuas ajaib yang dapat menggambar segala sesuatunya menjadi kenyataan dan mengajak Neza untuk jalan-jalan, menikmati pemandangan dari tempat tersebut. Nah, di sini karena Neza menolak untuk belajar sihir, maka dari itu Taiyi menjahilinya dengan jurus perubah bentuk hingga dirinya tertarik untuk belajar sihir. Di saat Taiyi sedang asik tertidur, dia kedatangan ibunya Neza yang menanyakan anaknya. Sontak ia pun langsung mencarinya dan kaget pas lihat Neza sudah mengambang. Ketika Taiyi menolongnya, ternyata dia telah ditipu oleh Neza yang berhasil menggunakan sihir dengan mengubah seekor katak beracun menjadi dirinya. Bentol-bentol kan? Lalu Taiyi menyuruh Neza untuk mengambil obat penawar agar dirinya bisa mengajari Neza menggunakan sihir api. Neza pun mengambilnya dan seketika juga memiliki ide jahil menggunakan tombak api untuk membakar celananya Taiyi. Gak lama kemudian ayah dan ibunya Neza datang tuh untuk menolong Taiyi. Di sini sang ibu meyakinkannya untuk tetap semangat agar bisa membuktikan pada para warga kalau dirinya bisa melakukan hal baik. Dan ternyata kebencian Neza terhadap para warga karena dia di masa lalunya selalu dikucilkan secara terus-menerus. Kemudian sang ayah terpaksa berbohong. Ia memberitahu kalau jati diri Neza sebenarnya adalah terlahir dari mutiara hidup sebagai senjata rahasia untuk melawan iblis. Dan untuk pertama kalinya Neza sangat bersemangat. Ia pun memutuskan untuk belajar sihir agar bisa menyelamatkan para warga dari siluman yang akan menyerang mereka. 1 tahun berlalu, Neza masih terus berlatih.
Namun kekuatan dan emosinya yang tidak terkontrol bikin dia secara tidak sadar telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Lalu ayah menyuruhnya untuk terus berlatih dengan tidak menggunakan tombak api. Neza ceritanya ngambek nih. Dia pun mengembalikan senjata itu dan mengambil kuas ajaib untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Di pesisir pantai ketika siluman air akan memakan anjing, beruntungnya Neza datang dan langsung memukulinya. Siluman tersebut pun kabur dan ngumpet di beberapa tong yang berisi air. Karena Neza ingin membuktikan kepada para warga, dia pun secara membabi buta menghancurkan tong-tong tersebut untuk mencari siluman yang berkamuflase. Kemudian siluman tadi kabur lagi, terus dia juga nyulik anak kecil. Beruntungnya ada seseorang yang datang mengalahkan siluman tersebut. Orang itu adalah Aobing yang dilahirkan oleh naga dengan pil kebaikan dari Shen Gonggong. Dia anak dari telur naga yang tadi. Nah di sini Neza nggak terima kalau silumannya itu dikalahin gitu aja. Dia pun menghajarnya dan terjadilah pertempuran antara Neza dan Aobing. Tanpa mereka sadari, siluman itu telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan jurusnya, yang jika mereka terkena gelembung milik siluman itu, anggota tubuh mereka akan menjadi batu. Aobing yang melihat silumannya udah makan anak kecil, langsung menghajar siluman itu untuk bisa menolongnya. Namun hal itu menjadi sangat fatal karena anak kecil tersebut sudah bercampur dengan air liur siluman yang menyebabkan mereka berdua menjadi batu. Neza yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Setelah kalah, siluman tersebut memberikan obat penawarnya untuk mereka. Lalu, Aobing berterima kasih kepada Neza karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah kejadian itu, mereka pun menjadi teman serta bermain bersama. Kemudian, Aobing memberikan kerang untuk memanggil dirinya jika Neza ingin bermain bersama dengannya lagi. Neza pun senang banget dan terharu karena sebelumnya kan dia emang gak pernah punya teman. Gak lama kemudian para warga desa datang membawa parang untuk membunuh Neza. Neza yang tidak terima karena dikatain siluman langsung mengamuk dan menghabisi mereka semua. Lalu Taiyi datang mengikat Neza yang sedang mengamuk untuk menyelamatkan para warga. Di samping itu, Aobing datang ke tempat gurunya dan melaporkan apa yang sudah terjadi padanya. Setelah bercerita dan mengetahui hal itu, Shen Gong pun kaget. Di sini ayahnya Aobing bercerita dahulu kala suku naga sangat dihormati untuk membunuh para siluman laut. Hingga akhirnya para naga dinyatakan sebagai monster laut yang tidak bisa dibebaskan. Maka dari itu, ayah sangat berharap pada Aobing untuk bisa membebaskan para naga yang terjebak di penjara lautan. Di sisi lain, Neza ceritanya masih ngambek dan bete nih. Kemudian ibu datang dan mengatakan padanya kalau orang-orang centang Guan akan datang untuk merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Neza yang mendengar hal tersebut pun senang dan langsung pergi ke pesisir pantai untuk mengundang Aobing datang di acara ulang tahunnya. Aobing dan Neza ini sebenarnya udah klop banget ya, soalnya mereka berdua ini sama-sama cuma punya satu teman. Tepat di hari ulang tahunnya Neza, Aobing mendapatkan sisik naga paling tebal yang diberikan oleh ayah dan kawanannya. Di saat pesta akan dimulai dan Neza akan keluar dari rumahnya, tiba-tiba saja Shen Gong datang dan memberitahu tentang asal-usul Neza yang terbuat dari pil jahat dan ditakdirkan mati pada hari ulang tahunnya. Di saat Neza keluar, dia nggak ada senang-senangnya tuh. Taiyi dan yang lainnya pun berusaha untuk menghiburnya. Dia mendapatkan 3 hadiah dari Taiyi yang berupa tombak api, selendang merah, serta tunggangan yang dapat berubah bentuk sesuai karakteristik pemiliknya. Lalu, ayah memberikan hadiah berupa jimat sambil mengatakan kalau Neza harus terus berjuang menghadapi masa depan. Tapi Neza yang sudah mengetahui segala hal tentang kutupan mutiara hidup pun langsung mengamuk sejadi-jadinya sampai melepaskan segel Jenkun yang diikat ke lehernya. Tak tinggal diam, ayah dan Taiyi yang melihat hal tersebut pun langsung dengan cepat meredakannya.
Aobing yang merasa iba dengan temannya pun meminta pada Sengong untuk mengembalikan Chenku agar orang tuanya dan Taiyi tidak terluka olehnya. Namun Sengong memperingatkan kembali kepada Aobing kalau mereka berdua adalah siluman dan tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan para manusia. Tanpa menjawab, Aobing segera pergi. Di waktu yang sama, ketika Neza mengamuk hampir membunuh ayahnya, dengan cepat Aobing datang menyelamatkan. Seketika juga, Neza langsung bertarung melawan Aobing. Neza yang sudah masuk ke dalam perangkapnya, langsung menyuruh Taiyi untuk menggunakan cingku. Di saat kekuatan api milik Neza mereda, dia segera pergi. Namun di saat itu juga, Li Jing membuka kedok Aobing yang merupakan siluman naga. Orang-orang pun merasa takut dan jijik. Taiyi yang baru mengetahui kalau pil kehidupan telah dicuri oleh para siluman naga, berencana untuk memberitahukan Raja Langit agar mereka mendapatkan hukuman. Aobing yang mendengar hal tersebut pun langsung marah dan mengamuk. Parah banget dah, padahal kan mereka udah ditolongin dari kemarahannya Neza. Karena nasib kehidupan para naga ada di tangannya, maka dengan cepat dia membuat kota Centangguang tertutup es agar tidak ada satupun orang yang melaporkannya ke Raja Langit. Di sisi lain, tunggangannya Neza memberitahu sebuah kebenaran bahwa ayahnya itu telah menukar nyawanya untuk bisa menyelamatkan Neza dari kutukan tersebut. Neza pun tak menyangka dan merasa amat bersalah. Di saat kedua orang tuanya sedang berjuang melawan Aobing, Neza datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan langsung bertarung melawannya. Pertarungan Neza dan Aobing pun tidak terhindari. Karena Neza bisa menggunakan sihir perubah bentuk, dia pun merubah dirinya menjadi Sengong agar bisa mengelabui Aobing. Di saat Sengong bertarung melawan Taiyi, ia langsung mengeluarkan pusaka dari gurunya untuk menjebak Sengong ke dalam pusaka tersebut. Dan ketika Sengong mengejar Taiyi, dia malah bertemu dengan Neza yang menggunakan dirinya. Sontak saja, Aobing yang melihat hal itu pun langsung menyerang gurunya yang dikira adalah Neza. Di saat gurunya telah kalah, Neza langsung menusuk Aobing dari belakang. Tapi bajunya Aobing sungguhlah kuat. Setelah itu, karena kecerobohannya Neza, Taiyi malah memasukkan Neza ke dalam pusaka. Gak lama kemudian, Aobing datang dan masuk ke dalam pusaka tersebut. Dan mereka berempat pun malah jadi masuk semua. Kemudian mereka bertarung memperebutkan kuas untuk bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya mereka berempat terjebak dalam jurusnya Aobing. Saat kuas ajaib itu berada di kakinya Neza, mereka pun hampir mati. Karena gimana sih ngelukis pakai kaki? Ya kan susah ya. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa lolos dari tempat tersebut. Di saat Aobing ingin membunuh orang tuanya Neza, dengan cepat dia langsung menolongnya hingga terkena pukulan keras dari senjatanya Aobing. Kemudian Aobing berubah menjadi naga dan langsung terbang untuk meratakan Centangguan dengan kubah es yang sudah dia buat. Tidak tinggal diam, Neza langsung membaca mantra untuk mindahin segel leher ke tangannya. Dia mengamuk dengan kekuatan api penuhnya untuk menyelamatkan para warga yang akan mati oleh kubah es. Aobing yang juga tidak ingin kalah langsung menggunakan kekuatan fullnya. Namun sayang, kekuatannya itu tidak sebanding dengan kekuatannya Neza. Dan akhirnya Neza berhasil mengalahkan Aobing dengan kekuatannya. Nah, karena Aobing adalah teman satu-satunya Neza, maka dia tidak akan membunuhnya. Di saat takdir kutukan itu tiba, Neza langsung menghampiri kedua orang tuanya dan membakar jimat tersebut. Ia berterima kasih dan meminta maaf. Ia juga berkata, penyesalan satu-satunya yang Neza rasakan adalah belum pernah bermain bersama sang ayah. Di hari ulang tahunnya yang harusnya berakhir bahagia, malah harus berakhir tragis oleh kutukan yang diterimanya. Ketika Neza sedang menghadapi kutukannya, tiba-tiba saja Aobing datang untuk menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan sisik naga yang dia punya.
Namun sayangnya pertahanan sisik naga itu tidak bertahan lama. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tewas bersama. Ketika mereka berpegangan tangan, kekuatan mereka malah menjadi satu dan menyerap kekuatan kutukan petir. Kemudian mereka pun melawan kutukan itu dengan mengembalikan kekuatan petir yang mereka dapatkan. Tai tak tinggal diam, dia langsung dengan cepat untuk menolong mereka. Dia pun merelakan semua kekuatan yang ia miliki dengan mengurung jiwa Neza dan Aubing ke dalam Baolin untuk menyelamatkan mereka. Orang tua Neza sungguh sedih atas kehilangan anaknya. Lalu Tai mengatakan kalau roh mereka tetap hidup di dalam Baolin ini. Setelah kejadian yang menggemparkan itu, para warga akhirnya bisa berterima kasih. Mereka pun berlutut sebagai penghormatan untuk mereka. Nah, itulah akhir dari film Neza. Gimana nih menurut kalian filmnya? Seru nggak? Biar kata Neza ngeselin, tapi dia cukup baik lah. Masih ada sisi kemanusiaannya. Sayangnya emang aja dia dilahirin dengan bantuan pil jahat. Kalau kamu belum nonton full filmnya, coba ditonton deh. Soalnya banyak banget adegan kocak dan seru yang mungkin rasanya kalau diceritain feel-nya kurang gitu ya. Dari film ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang buruk belum tentu pasti kedepannya akan buruk. Dan begitu pula sebaliknya. Di samping itu juga seburuk apapun kita, jika berusaha dengan keras, maka hasilnya pun akan baik. Yang penting jangan pernah menyerah, jangan putus asa dengan keadaan, dan buktikan bahwa kamu adalah yang terbaik dari yang terbaik.